Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sundari Dwipa dengan NIM 1012024052 dari Prodi Pendidikan Agama Islam semester 4 unit 2. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang peradaban Islam pada masa Daulat Turki Utsmani. Nah, sekarang kita masuk tentang sejarah berdirinya Daulat Turki Utsmani. Daulat Turki Utsmani ini didirikan pada tahun 1299 Masehi oleh Osman I. Ia adalah pemimpin suku Turki dari kabilah Oghuz yang sebelumnya berada di bawah kekuasaan Seljuk. Kekuasaan Kekaisaran Turki Utsmani ini berlangsung hingga 6 abad lebih, dan wilayah kekuasaannya membentang hingga ketiga benua besar, yaitu Timur Tengah, Eropa Timur, dan Afrika Utara. Selain itu, masa kejayaan Daulat Turki Utsmani ini dimulai pada masa pemerintahan Sultan Salim I, Sultan Sulaiman I, dan Mehmed II. Nah, keberhasilan kerajaan Turki Utsmani ini tidak lepas dari peristiwa penaklukan Konstantinopel yang didirikan oleh Sultan Muhammad Al-Fatih atau biasa disebut dengan Mehmed II. Selanjutnya ada tokoh-tokoh penting pada masa Daulat Turki Utsmani. Yang pertama ada Sultan Osman I yang memerintah pada tahun 1299 Masehi sampai dengan tahun 1326 Masehi. Yang kedua ada Sultan Salim I yaitu pada tahun 1515 Masehi sampai 1520 Masehi. Yang ketiga ada Sultan Sulaiman I pada tahun 1520 Masehi sampai dengan 1566 Masehi. Dan yang terakhir ada Mehmed II yaitu pada tahun 1444 Masehi sampai dengan 1481 Masehi. Kemudian ada faktor perkembangan pada masa Daulat Turki Utsmani. Nah, yang pertama ini ada pada bidang hukum. Sultan Sulaiman I ini ialah pada masa itu sebagai peletak peraturan perundang-undangan pada masa kejayaan kerajaan Turki Utsmani. Sehingga Sultan Sulaiman I ini diberi gelar Al-Qanuni, yaitu ia memberikan tugas kepada Ibrahim Al-Halabi, yaitu seorang imam dan khatib di Masjid Jami Muhammad Al-Fatih di Istanbul, yang bertugas menyusun kitab perundang-undangan yang bernama Al-Muntaqa Al-Abhor, yang berarti pertemuan laut dengan laut. Yang kedua ada pada bidang militer. Unsur kemiliteran menempati kedudukan penting dalam basis sosial politik kerajaan Turki Utsmani. Pasukan Turki Utsmani ini berkembang menurut kehendak alam dan belum diorganisasikan secara rapi. Kemudian dibentuklah pasukan baru yang personelnya terdiri atas anak-anak yang dididik secara khusus militer yang bernama Janissary atau Inki Syariah sebagai tentara baru. Mereka berlatih dan mempunyai disiplin dan semangat yang cukup tinggi dalam bidang militer pada masa itu. Kemudian yang ketiga ada pada bidang keagamaan. Nah, pada bidang keagamaan ini, masyarakat Turki mempunyai tradisi keagamaan yang kuat, yaitu mereka menganut Islam Sunni dengan berpegang pada mazhab Hanafi. Paham Sunni ini pertama kali berkembang di Turki, yaitu melalui ajaran Ahmad Yasawi atau Yasevi yang berasal dari Turkistan. Yasevi ini adalah sebuah nama kota tempat ia mengajarkan ajaran Sufi atas perintah penguasa. Kemudian ia pindah ke Bukhara dan menjadi seorang syekh sufi di sana. Mereka sangat menghargai ajaran-ajaran agama sehingga fatwa ulama menjadi acuan tindakan mereka. Nah, salah seorang sufi terkenal pada masa itu adalah Maulana Jalaluddin Ar-Rumi. Selanjutnya ada faktor kemajuan pada masa Daulat Turki Utsmani. Pada masa Daulat Turki Utsmani ini merupakan salah satu peradaban Islam yang mencapai kemajuan pesat dalam berbagai bidang seperti militer, pemerintahan, ekonomi, ilmu pengetahuan, serta seni dan budaya. Keberhasilan tersebut menjadikan Turki Utsmani sebagai kekuatan besar dunia yang mampu bertahan lama, serta memberikan pengaruh luas dalam perkembangan sejarah dan peradaban Islam. Di samping faktor kemajuan pada masa Daulat Turki Utsmani, terdapat faktor kemunduran seperti yang pertama munculnya konflik yang tidak dapat terselesaikan. Jadi pada masa itu, setelah sultan-sultan terdahulu wafat, kemudian para putra sultan yaitu saling
beradu argumen, saling memperebutkan kekuasaan. Mereka saling membunuh satu sama lain untuk mendapatkan jabatan atau kekuasaannya. Yang kedua itu serangan pasukan dari negara-negara Eropa. Nah, negara Eropa pada masa itu memiliki kekuatan yang sangat besar, sehingga mereka terus menyerang Daulat Turki Utsmani, yang mana Daulat Turki Utsmani terus mengalami kemunduran. Dan yang ketiga, gerakan politik Zionis terhadap Kesultanan Turki Utsmani. Yang terakhir ada kesimpulan, yaitu Daulat Utsmaniyah ini berawal dari migrasi suku Turki di Anatolia dan didirikan oleh Sultan Osman I pada akhir abad ke-13. Kekaisaran ini mencapai puncak kejayaan di bawah Sultan Sulaiman Al-Qanuni, yaitu menjadi salah satu kekuatan terbesar dunia Islam yang mencakup 3 benua. Kemundurannya dimulai pada abad ke-17 akibat berbagai faktor, termasuk korupsi, kelemahan militer, dan serangan dari Eropa, hingga akhirnya runtuh pada tahun 1922 setelah Perang Dunia I dan digantikan oleh Republik Turki yang sekuler di bawah Mustafa Kemal Atatürk. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.